Gimana caranya biar knowledge gak cuma numpang lewat, tapi tetap stay di otak? Karena kita tahu belajar itu bisa fun bareng, right? Let's make education cool again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat podcast Undar, kembali lagi di Undar Podcast bareng aku, Wawa, sebagai host yang akan nemenin kalian di episode seru dan asik ini. Di sini kita bakal ngobrolin hal seru dan asik. Gimana caranya biar knowledge gak cuma numpang lewat, tapi tetap stay di otak? Karena kita tahu belajar itu bisa fun bareng, right? Let's make education cool again. Alright, sebelumnya jangan lupa buat kalian yang nonton, like, comment, and subscribe ya channel Humas Undar biar kalian gak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Oke, cukup basa-basinya. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang super duper menarik, yakni meneropong politik luar negeri Indonesia era Prabowo Subianto. Nah, di sini kita punya tamu yang spesial nih, yang pastinya bakal ngebagi insight yang keren banget nih. Please welcome Bapak Bambang Widianto Akbar. Hai. Assalamualaikum Bapak Bambang. Waalaikumsalam, host Awa yang sangat energik ini. Gimana nih Bapak kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah, senang sekali nih Bapak. Sudah berapa lama nih Bapak mengajar di Undar nih? Pastinya banyak pengalaman yang menarik dong. Ya, saya di Undar itu pertama kali bulan Mei 2023. Sekarang sudah November 2024, berarti kurang lebih sudah setahun 6 bulan lah. Ya, itu kalau kita pengalaman ya macam-macam lah dinamikanya. Ya, ada yang ya gitulah seperti itu. Tapi coba untuk ya terus menjalani ini aja dengan segala situasi kondisi. Wah, keren banget nih Bapak. Berbicara soal pengalaman dan wawasan nih, hari ini kita akan membahas topik yang tak kalah menarik nih Bapak. Meneropong politik luar negeri Indonesia di era Prabowo Subianto nih. Menurut Bapak sendiri nih, apa sih politik luar negeri itu? Secara umum politik luar negeri itu bisa didefinisikan sebagai serangkaian langkah, tindakan, dan kebijakan yang diambil oleh suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain atau dengan organisasi internasional maupun subjek hukum internasional lainnya. Nah, tujuan dari politik luar negeri ini adalah untuk mencapai tujuan nasional suatu negara, kemudian juga untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara di tengah dinamika isu-isu internasional. Seperti itu gambaran umum kalau kita berbicara tentang politik luar negeri. Dan politik luar negeri ini cakupannya luas ya. Selain bisa antar negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, ataupun dengan subjek hukum lain, dia juga membawa berbagai macam isu. Bisa isu keamanan, isu lingkungan, budaya, politik, dan sebagainya. Jadi sangat bisa dibilang sangat luas sekali ya. Politik luar negeri ini juga ada kaitannya dengan diplomasi ya. Jadi ketika suatu negara itu ingin melaksanakan politik luar negerinya, pasti dia akan berdiplomasi, baik dengan negara, hubungan bilateral lah begitu, ataupun dengan organisasi internasional, hubungan ya multilateral seperti itu, ataupun bisa juga dalam kaitannya antara organisasi dengan organisasi ya. Jadi macam-macam kalau kita berbicara tentang politik luar negeri ini seperti itu. Berbicara dengan politik luar negeri nih, kan Indonesia itu penganut politik bebas aktif gitu kan ya Bapak. Nah, menurut Bapak nih seberapa pentingkah prinsip bebas aktif ini dalam membentuk kebijakan luar negeri negara Indonesia saat ini? Sebelum kita berbicara tentang penting nggak pentingnya, terlebih dahulu saya jelaskan sekilas nih tentang sejarah perumusan politik luar negeri bebas aktif. Jadi sebenarnya politik luar negeri bebas aktif ini pertama kali itu dicetuskan oleh Muhammad Hatta pada tanggal 2 September 1948. Waktu itu beliau mencetuskannya di hadapan Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP.
Nah, dalam sebuah pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang. Nah, ini sekilas sejarahnya. Nah, kalau kita sebelum kita masuk penting nggak pentingnya, saya jelaskan dulu definisinya juga. Jadi politik luar negeri bebas aktif itu mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang bebas menentukan arahnya secara independen. Kalau dalam konteks saat itu secara independen tanpa terpengaruh persaingan dua kutub dunia. Kalau konteks waktu itu perang dingin ya, dua kutub bebas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Seperti itu. Jadi bebas menentukan politik luar negerinya secara independen dan terlibat aktif dalam penciptaan perdamaian dunia di tengah gejolak dinamika global saat itu. Yang kalau ketika Hatta merumuskannya itu kan masih zaman perang dingin ya, masih awal-awal perang dingin. Jadi konteksnya pada saat itu adalah bagaimana agar Indonesia itu bisa bebas dalam menentukan politik luar negerinya tanpa terpengaruh dua blok itu, dan juga bisa terlibat aktif dalam menjalin perdamaian di tengah persaingan perang dingin pada masa itu. Nah, pengejawantahannya itu bisa awal lihat atau teman-teman lihat ketika penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955 atau 7 tahun pasca perumusan politik luar negeri bebas aktif. Nah, penyelenggaraan KAA inilah yang kemudian menjadi salah satu contoh bagaimana Indonesia ini terlibat aktif dalam perdamaian dunia, yang dimana ketika KAA itu kan Indonesia memboyong beberapa negara Asia Afrika yang baru merdeka atau bahkan belum merdeka untuk menyatukan satu sikap dalam satu instrumen, dalam satu file yang bernama Dasar Sila Bandung. Itu salah satu contoh pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Meski kemudian sangat disayangkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno dengan membentuk poros sendiri waktu itu ya, poros Jakarta, Peking, Pyongyang, Hanoi dan sebagainya itu. Tapi penyelenggaraan KA tetap menjadi salah satu contoh positif terkait dengan politik luar negeri bebas aktif ini. Kalau tadi tanya soal penting nggak pentingnya, tentu penting ya, penting karena ini merupakan salah satu hal yang melandasi identitas diplomasi Indonesia. Ini patut digarisbawahi, identitas diplomasi Indonesia sekaligus landasan politik luar negeri Indonesia. Nah, ada beberapa kepentingan lain ya atau manfaat kalau Indonesia tetap menerapkan politik luar negeri bebas aktif ini. Satu, itu selain itu merupakan identitas, juga bisa menjadi instrumen untuk menjaga kedaulatan. Tadi kan bebas, independen gitu. Kemudian juga bisa menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan perdamaian dunia. Kalau ketika masa Hatta itu kan ada perang dingin. Kalau sekarang kan kita dihadapkan pada kondisi geopolitik semacam perang Rusia Ukraina. Kemudian juga pasca Covid ini, kemudian juga ada konflik Israel dan Palestina yang dimana Indonesia begitu getol menyuarakan hak-hak kemerdekaan Palestina. Seperti itu contohnya. Jadi kalau penting nggak penting, jelas penting karena ini identitas diplomasi kita. Seperti itu. Nah, berbicara tentang luar negeri nih, luar negeri Indonesia yang berprinsip pada bebas aktif nih, kira-kira apa keuntungan dan tantangannya nih politik luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo saat ini gitu? Nah, kalau kita lihat di era Prabowo saat ini ya, sebenarnya kalau dalam berbicara tentang situasi atau dinamikanya, sebenarnya ini merupakan situasi atau dinamika yang merupakan kelanjutan dari era Pak Jokowi. Nah, contoh misalnya perang konflik antara Rusia Ukraina itu terjadi di era Jokowi dan masih berlanjut sampai sekarang. Nanti ini menjadi PR bagi tantangan juga bagi Bapak Prabowo Subianto. Bagaimana memposisikan Indonesia di tengah konflik itu dan juga berbagai macam dinamika dunia lainnya. Kalau kita bicara tentang tantangan nih, sepertinya kedepannya Bapak Prabowo Subianto akan dihadapkan kepada tantangan-tantangan politik internasional yang sangat banyak sekali. Terutama isu ini, kalau awal tahu mungkin isu tentang BRICS ya, pengutungan BRICS yang baru-baru ini sangat viral sekali, ya. Yang dimana ini menariknya itu adalah BRICS ini merupakan forum yang pertama kali dihadiri oleh menlu baru kita, yaitu Bapak Sugiono. Itulah event internasional pertama yang dihadiri oleh menlu baru kita. Ini menunjukkan bahwasanya keseriusan Indonesia gitu untuk terlibat aktif secara luas dalam konstelasi politik global. Bukan cuma level ASEAN, tapi juga level dunia. Yaitu keikutsertaan Bapak Menlu Sugiono di BRICS ini. Kemudian juga
salah satu hal yang menonjol adalah ketika Bapak Prabowo itu melakukan kunjungan ke Rusia dan Cina tidak lama setelah dilantik. Gitu. Selain juga itu juga ada keikutsertaan beliau ya di KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil. Nah, saya rasa kalau kita bicara tantangannya adalah bagaimana Indonesia ini ke depannya bisa terus menancapkan lah eksistensi di panggung dunia, bukan cuma level ASEAN saja. Dan sepertinya itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tidak hanya akan membawa Indonesia terkenal di ASEAN atau berperan di ASEAN, tapi juga berperan penting di forum-forum dunia. KTT APEC, misalnya KTT G20, yang sebenarnya KTT G20 ini sudah dikembangkan juga oleh Jokowi ketika kemarin menghelat KTT G20 di Bali. Ya, Bali ya? Benar ya? Nah, itu di Bali. Nah, sepertinya ini akan terus dikembangkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Mengingat latar belakang beliau yang dari bidang militer, pasti sangat lebih concern lah terhadap isu-isu geopolitik gitu. Nah, karena kan kita membahas tentang latar belakang Presiden Prabowo nih sebagai mantan militer gitu. Menurut Bapak, adakah prediksi gitu tentang arah politik luar negeri kita nih ke depannya itu gimana? Ya, tadi saya sudah singgung itu sekilas di pernyataan yang sebelumnya gitu. Nah, berbicara tentang prediksi ya ke depannya, kalau lihat latar belakang beliau yang seorang militer, sepertinya beliau akan fokus pada isu-isu pertahanan dan keamanan. Ya, terlebih dengan diangkat itu yaitu Bapak Sugiono yang merupakan seorang alumnus Angkatan Darat setahu saya. Nah, inilah bedanya kalau kita bicara tentang kalau misalnya ingin lihat politik luar Indonesia, lihat latar belakang menunya. Gitu. Saya berpikiran seperti itu karena sebelumnya di era Pak Jokowi kan belumnya Ibu Retno LP Marsudi. Beliau akademisi HI. Nah, otomatis penguatannya itu kepada diplomasi dan negosiasi. Nah, sedangkan melalui baru kita ini Pak Sugiono lebih fokus sepertinya ke arah pertahanan dan keamanan. Demikian juga dengan Menlu sebelum yang latar belakangnya HI. Kata-kata Menlu itu sebelumnya itu kan latar belakang militer atau hukum. Nah, pasti fokusnya kepada pertahanan dan keamanan. Dan tahu nggak, Menlu pertama yang berlatar belakang HI itu baru di eranya Bapak SBY periode kedua, yaitu Bapak Martin Natalegawa. Itu adalah Menlu pertama yang berlatar belakang HI. Nah, sebagai Menlu yang berlatar belakang HI tentu melakukan pendekatan yang berbeda, yaitu fokusnya kepada penguatan negosiasi dan diplomasi. Kalau sekarang militer ya pasti penguatannya kepada pertahanan dan keamanan lagi. Itu terbukti baru-baru ini Prabowo Subianto mengunjungi Cina untuk membahas tentang Laut Natuna. Ya, jadi diplomasi Laut Natuna ini sepertinya akan berubah drastis lah. Karena Laut Natuna ini merupakan salah satu wilayah yang cukup rentan juga. Karena di sana terjadi beberapa kali sengketa terutama dengan Cina terkait dengan pencurian ikan dan sebagainya. Itu banyak kasus kapal-kapal Cina itu masuk ke wilayah perairan Natuna. Nah, sepertinya ini juga menjadi salah satu concern Bapak Prabowo Subianto di eranya ini. Gitu. Jadi fokusnya pasti lebih kepada pertahanan dan keamanan, mengingat latar belakang beliau seperti itu. Okay. Nah, karena kan dari era Jokowi, yang mana Menteri Luar Negerinya itu berbasis HI, sedangkan kalau yang Presiden Prabowo ini dari militer nih kan ya Bapak. Menurut Bapak sendiri, apakah politik luar negeri Indonesia ini akan bergeser ataukah Bapak Prabowo ini akan melanjutkan kebijakannya dari Presiden Jokowi gitu? Pastinya ada beberapa kebijakan yang dilanjutkan. Misalnya terkait dengan ASEAN itu pasti akan diperkuat. Tapi saya yakin Bapak Prabowo pasti akan melakukan langkah sendiri, gitu loh. Akan melakukan langkah sendiri yang tentu berbeda dari Pak Jokowi. Ya, penguatan itu ya tadi pasti di bidang pertahanan dan keamanan, kemudian penguatan global Indonesia bukan cuma lingkup ASEAN, tapi juga lingkup dunia pasti akan diperkuat lagi. Serta beberapa kebijakan-kebijakan yang tentu ini kita masih harus lihat ke depannya seperti apa. Nah, pasti akan ada langkah sendiri yang dimiliki oleh Pak Prabowo yang berbeda dengan pendahulunya itu Pak Jokowi. Terlepas dari wakil presidennya ini adalah anaknya presiden sebelumnya gitu ya, tapi ya pasti dia akan melakukan langkah sendiri lah.
langkah independen sebagai seorang presiden berlatar militer ya pasti melakukan langkah yang berbeda dibandingkan dengan pendahulunya. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu melihatnya. Karena kan ini menterinya itu dari basic militer nih. Ya. Apakah terkait dengan diplomasi budaya Indonesia di luar negeri ini akan melemah Bapak? Karena melihat sendiri dari basicnya yang militer dan Bapak baru notice kalau lebih ke militer gitu, mungkin ke alutista gitu ya Bapak ya. Nah itu berarti diplomasi budayanya apakah akan melemah gitu? Mengingat Indonesia sendiri kan sangat kuat sekali gitu terkait diplomasi budaya. Nah, kalau diplomasi budaya saya kira kalau dikatakan melemah itu enggak ya. Pasti itu menjadi salah satu instrumen juga di penguatan diplomasi Indonesia ke depannya. Cuma kalau bedanya mungkin dari sisi porsinya. Kalau porsi dulu kan penguatan budaya, negosiasi, diplomasi. Nah, kalau sekarang porsinya lebih kepada pertahanan keamanan. Tapi bukan berarti yang budaya ini melemah atau dilupakan gitu saja, enggak. Budaya itu tetap merupakan salah satu unsur penting diplomasi Indonesia. Dan itu dipraktekkan secara terus-menerus oleh Indonesia beberapa tahun sebelumnya gitu. Nah, terkait dengan budaya kan di sini ada Kementerian Kebudayaan. Nah, mungkin terkait dengan diplomasi bisa bekerja sama dengan kementerian itu. Terutama bagaimana sih mempromosikan budaya-budaya Indonesia keluar, atau bagaimana terkait dengan pertukaran budaya dari negara lain yang masuk ke Indonesia itu. Saya rasa itu, tapi nggak akan dilupakan kok. Tetap merupakan salah satu instrumen penting kebijakan luar negeri Indonesia. Meski memang sepertinya porsinya lebih banyak ke militer ini, lebih ke pertahanan keamanan, tapi budaya tetap nggak akan dilupakan kok. Tetap menjadi salah satu instrumen utama politik luar negeri Indonesia ke depannya. Karena kan ini sudah settle nih, maksudnya sudah kuat nih diplomasi budayanya. Masa diperlemah? Kan nggak mungkin. Dijaga untuk tetap kuat, gitu pasti menurut saya. Mengingat diplomasi budayanya kan pasti bakalan diperkuat, dan tentu di bagian diplomasi militernya juga akan lebih ditingkatkan lagi. Nah Bapak, kalau dibandingkan dengan era kepemimpinannya Presiden Jokowi nih, politik luar negeri Indonesia akan semakin memuncak atau justru akan tetap atau mungkin akan turun gitu Bapak? Ini masih terlalu awal itu mengatakan ini, karena kan beliau baru dilantik sebulan lalu gitu. Kalau kita bicara soal memuncak atau enggak, ya ini masih terlalu awal prediksi. Tapi menurut prediksi saya pribadi ya, pasti nanti akan tetap memuncak kok, bukan melemah, tapi justru nanti Prabowo akan memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi sebelumnya, baik penguatan di bidang diplomasi di ASEAN, KTT, G20 atau BRICS bahkan ya, dan juga pertahanan keamanan. Nah, keikutsertaan Indonesia atau menu Sugiono di BRICS ini adalah bukti bahwa peran Indonesia di peran global ini akan semakin ditingkatkan ke depannya. Begitu. Nah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kunjungan Bapak Prabowo ke luar negeri setelah dilantik. Ya. Selain ke Rusia sama Cina juga kemarin ke beberapa negara juga gitu. Ya, ini merupakan bentuk dari upaya Pak Prabowo untuk semakin menguatkan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia ke depannya. Dan ini gak akan melemah sih. Pasti akan diperkuat. Meski memang mungkin akan berbeda cara dengan Bapak Jokowi. Seperti itu. Oke, karena mungkin list pertanyaan awal juga sudah habis ya Bapak. Boleh nggak ini Bapak kasih kesimpulan nih tentang polugri negara kita saat ini gitu? Kesimpulan ya tentang politik luar negeri Indonesia ini sudah semakin bagus ya. Sudah bagus sih, maksudnya sudah bagus di KTT 20 juga kemarin jadi tuan rumah. Kemudian di ASEAN juga posisi Indonesia semakin kuat. Nah, kesimpulannya adalah politik luar negeri Indonesia sepertinya akan semakin insya Allah akan semakin kuat ke depannya dengan langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ini. Tadi KTT 20 sampai yang terbaru BRICS, kemudian juga penguatan sektor pertahanan keamanan yang ditandai dengan kunjungan Bapak Prabowo Subianto ke Cina dalam rangka untuk mendiskusikan masalah Laut Natuna seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya ya, sepertinya politik luar negeri Indonesia akan terus menguat untuk kedepannya, terlepas dari berbagai macam dinamika sosial yang ada kedepannya, dan beberapa di antaranya memang belum terselesaikan, semacam konflik Rusia Ukraina, konflik Israel Palestina, gitu. Nah, kalau misalnya sekedar kritik ya,
ini sedikit kritik. Terkadang Indonesia itu menerapkan standar ganda dalam HAM misalnya. Indonesia itu dalam salah satu diskusi di Unpar yang saya baca, ada pembicara mengatakan bahwasannya Indonesia itu selalu vokal dalam membela Palestina, tapi dalam konflik Myanmar itu cenderung netral. Nah, standar-standar ganda ini yang harus dihilangkan. Indonesia harus menunjukkan konsistensinya dalam hal penegakan HAM dan perdamaian. Maksudnya jangan setengah-setengah. Palestina dibela, kemudian Myanmar juga tolong dong, ini negara tetangga kita harus ditolong nih biar konflik di sana berakhir, yang kemarin berdampak pada memajurnya pengungsi Rohingya ke Indonesia kan, seperti itu ya. Ini ya standar-standar ganda seperti ini yang harus dihilangkan di Indonesia. Itu dalam konteks penegakan HAM dan juga perdamaian seperti itu. Ini sedikit kritik sih sebenarnya ketika Indonesia memainkan standar ganda seperti ini. Ya semoga nanti di eranya Pak Prabowo standar-standar ganda seperti ini bisa bisa dikikis lah atau dihilangkan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Nah, demikian adalah podcast kita hari ini tentang politik luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.